Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sungguh sangat banyak sekali kenikmatan yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita, yang apabila kita berusaha menghitung-hitung kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini tema kajian kita yaitu belajar kurban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tema ini
mengenai mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Dan peristiwa ini yang menjadi landasan ibadah kurban yang kita jalani saat ini. Kisahnya dijelaskan dalam ayat-ayat berikut. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Rabbku. Sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan taufik kepada kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan keturunan yang soleh, yang dapat memberikan manfaat baik ketika hidup maupun ketika orang tua telah meninggal dunia. Dan inilah yang semestinya kita minta dalam doa-doa kita, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak yang soleh, anak yang menjadi penyejuk hati kita, sebagaimana di dalam doa yang lainnya dari Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengarkan doa. Engkau adalah Maha mengabulkan doa. Ya. Kemudian juga di dalam doa yang lain, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan anak yang menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Dan doanya telah kita hafal dan sering kita mendengar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak yang saleh. Apa yang dimaksud dengan saleh? Disebutkan oleh para ulama, saleh itu artinya al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi. Ini makna saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, saleh itu adalah al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillah. Orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban berupa hak Allah Ta'ala wa huquqi ibadihi, dan juga hak-hak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan derajat saleh itu bertingkat-tingkat. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniakan seorang anak yang halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami berikan kepadanya kabar gembira, yaitu seorang anak yang halim. Dan arti halim sendiri itu ada beberapa macam. Halim itu mencakup beberapa sifat. Yang pertama, penyabar. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, lapang dada. Dan yang keempat, senantiasa memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Itu halim artinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniakan anak yang halim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta anak yang soleh benar-benar terkabul. Dengan dikaruniakan Ismail kepada beliau. Namun apa yang terjadi setelahnya? Ketika anak tersebut dewasa, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat. Dengan ujian yang sangat berat. Dijelaskan dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya."
Dan ketika anak tersebut mulai beranjak dewasa, anak tersebut sanggup berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, adzbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka perhatikan apa pendapatmu. Nabi Ibrahim mimpi kalau beliau menyembelih putranya. Kemudian anaknya mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini ujian yang sangat besar. Di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ayat ini menjadi dalil bahwa penglihatan para nabi dalam mimpi adalah wahyu. Sekali lagi, ayat ini menjadi dalil bahwa penglihatan para nabi dalam mimpi adalah wahyu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ru'yal anbiya fil manami wahyun. Kata beliau, penglihatan para nabi dalam mimpi adalah wahyu. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kenapa mimpi para nabi itu menjadi wahyu? Karena para nabi itu maksum, terjaga dari syaitan. Ya. Adapun selain para nabi tidak menjadi wahyu dan tidak boleh diamalkan. Ya. Para nabi itu maksum. Ya. Maksum itu artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ya, enggak mungkin mimpinya berasal dari syaitan para nabi. Ya. Adapun selain para nabi, mimpinya bukan wahyu. Ya. Dan tidak bisa diamalkan. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa setiap orang itu akan diuji sesuai kualitas imannya. Seseorang akan diuji sesuai kualitas imannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyadu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia yang mana yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya, para nabi.
Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang di bawahnya dan di bawahnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fayubtalar rajul ala hasabi dinihi. Ya, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kualitas keimanannya, sesuai dengan kualitas agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya pun akan berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuli ala hasabi dinihi. Tapi kalau agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Para nabi itu ujiannya berat. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini salah satu ujian yang beliau hadapi dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan apa? Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah taala. Ya. Dan manusia yang diberikan gelar Khalilullah itu hanya dua. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, ittakhadallahu Ibrahim khalilan kama takhadani khalilan. Ya. Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikanku sebagai khalil. Dan arti khalil itu apa? Kekasih. Ya. Dan khalil itu berasal dari kata khullah. Ya. Dan khullah artinya a'la darajatil mahabbah. Gitu. A'la darajatil mahabbah. Derajat kecintaan yang paling tinggi. Ya, itu khullah. Khalil. Dan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalil? Karena beliau diuji dengan hal-hal yang sangat dicintai olehnya, dan semuanya dikalahkan demi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kelahiran Nabi Ismail itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ini anak yang sangat beliau cintai. Begitu lahir, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim pergi. Kemudian Nabi Ismail dan ibunya Hajar ditinggal, ya, berdua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dewasa diuji. Apa ujiannya? Suruh disembelih. Beliau kerjakan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bermusuhan dengan ayahnya, orang yang sangat beliau cintai. Ya. Semuanya karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalil. Ini salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi manusia yang paling berat ujiannya yaitu para nabi. Ya. Nabi Ibrahim dilempar. Dilempar kemana?
dilempar ke bara api. Beliau rela diperlakukan seperti itu karena membela Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti orang yang pertama kali dipakaikan pakaian di akhirat nanti yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Ya kan? Kemudian orang yang pertama kali dipakaikan pakaian itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau ketika beliau mau dilemparkan ke bara api, beliau ditelanjangi. Ya. Beliau rela diperlakukan seperti itu karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya beliau orang yang pertama kali yang akan dipakaikan pakaian nanti. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ujian yang sangat berat. Namun dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala jelaskan di ayat berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri, pasrah. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya di atas pelipisnya. Ya. Ini menunjukkan betapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dua orang yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan. Ya. Kita sebagai seorang muslim yang kita mengatakan aslamtu wajhiya lillah, aku Islam kepada Allah. Ya. Islam dalam artian tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, kepatuhan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bahwa tidak akan sempurna iman seorang hamba sampai dia taslim, sampai dia tunduk, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Ta'ala bersumpah, fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, tidak sempurna keimanan mereka, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim terhadap hal-hal yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, dan tidak ada rasa berat di dalam hati mereka, mimma qadaita, terhadap keputusan yang kau jatuhkan, yang kau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka hanya menyerahkan diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah
bahwa tidak akan sempurna iman seseorang sampai mereka taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat selanjutnya disebutkan wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Allah sendiri yang mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, ujian yang berat, tapi dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anaknya, dikerjakan. Itu anak yang beliau cintai. Yang Allah Ta'ala suruh kepada kita apa? Kita hanya disuruh menyembelih kambing yang harganya mungkin 3 juta, ada yang 2 juta juga. Masa kita tidak mau mengerjakannya? Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menyembelih sapi, itu pun patungan, 7 orang. Masa kita tidak mau melakukannya? Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, dikerjakan sama beliau. Inilah bukti keimanan. Oleh karenanya orang yang beriman, dia senantiasa berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa balasannya? Wa fadainahu bizibhin azim, kami ganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang sangat besar, bizibhin azim. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersabar, beriman, yakin dengan pertolongan Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Kita sering mendengar ayat fa inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan Allah ulangi inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari ujian yang besar ini, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti anaknya dengan sembelihan yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari problematika kehidupannya, dari kesulitannya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya mudah.
Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karb. Ya, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Ya. Sebagaimana ayat ini menjelaskan, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersabar dan melakukan ujian yang diperintahkan kepada beliau, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar. Ya. Wa fadainahu bizibhin azim. Ya. Dan kami tebus anak itu dengan sesembelihan yang besar. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan balasan berupa apa? Kata Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya. Allah Ta'ala abadikan untuk Nabi Ibrahim pujian pada orang-orang setelahnya. Ya. Makanya sampai sekarang manusia senantiasa memuji Nabi Ibrahim. Ada salawat Ibrahimiyah. Setiap kali kita sholat kita baca. Setiap hari jutaan orang membaca salawat Ibrahimiyah, memuji Nabi Ibrahim AS. Ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin ini. Ya. Pujian ini didapatkan oleh Nabi Ibrahim AS. Bahkan bukan hanya umat Islam, Yahudi, Nasrani, semuanya mereka memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Semuanya memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satupun orang yang mencela beliau. Enggak ada. Ya. Bahkan mereka mengaku mereka termasuk golongan Nabi Ibrahim. Ya. Ini balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Salamun ala Ibrahim, keselamatan, salam, kesejahteraan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya. Didoakan oleh jutaan orang setiap hari. Ya. Diabadikan namanya sampai hari kiamat nanti. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya beliau adalah hamba kami yang beriman. Ya. Ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau diuji dengan ujian yang besar dan banyak, dan semuanya beliau kerjakan, semuanya beliau lewati dengan penuh kesabaran dan keimanan, maka beliau diberikan pahala, keutamaan, pujian, ya, keistimewaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara pelajaran yang dapat kita ambil dari kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali disebutkan keutamaan-keutamaan beliau. Ya. Salah satu keutamaan beliau itu disebutkan dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sangat halim. Beliau awwah dan juga munib. Di antara sifat beliau adalah halim.
Apa arti halim? Beliau senantiasa memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Enggak pernah dendam, itu halim. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, enggak pernah ngelawan Nabi Ibrahim. Ya. Tidak pernah ada rasa dendam. Bahkan ada kisah disebutkan di dalam surat At-Taubah ini, ketika sekelompok malaikat turun, ya, malaikat turun ingin mengazab kaumnya Nabi Lut. Dan sebelum mereka mengazab kaum Nabi Lut, mereka mampir dulu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka memberikan kabar gembira kalau Nabi Ibrahim akan memiliki anak, yaitu Nabi Ishak. Dan Nabi Ibrahim tahu bahwa malaikat-malaikat ini akan mengazab kaumnya Nabi Lut. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan mungkin diberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Jangan dulu diazab. Saking halimnya ya, beliau nggak mau kaum Nabi Lut itu diazab, dikasih kesempatan dulu. Ya. Tapi ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah waktunya, udah saatnya mereka untuk diazab ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan azab yang sangat luar biasa. Ya. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ada waktu berapa menit? Mungkin buat tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Habibullah. Ya, Habib sama Khalil sama aja artinya. Habib kekasih, Khalil kekasih juga. Ya. Tapi yang disebutkan dalam hadis adalah Khalil. Ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ittakhadha Ibrahim khalilan kama takhadhani khalilan. Gitu. Ya. Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, sebagaimana aku pun dijadikan sebagai khalil. Ada kebalikannya, innallaha takhadzani khalilan kama takhadza Ibrahim khalilan. Gitu. Nah. Jadi kalau Habib enggak ada di dalam hadisnya. Tapi sama aja artinya. Habib, Khalil artinya sama aja. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak ada dalil yang menyebutkan siapa yang pertama kali. Ya. Hanya saja ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim yang pertama kali. Ya. Kalau wanita, wallahu alam, nggak ada dalil atau riwayat yang menyebutkan wanita pertama kali yang diberikan pakaian nanti nggak ada. Ya. Secara umum orang-orang yang beriman nanti akan diberikan pakaian setelah mereka melewati fase di padang mahsyar, gitu kan? Dan juga fase-fase yang lain ya, dari rintangan-rintangan akhirat. Ya. Secara umum semuanya akan diberikan pakaian. Gitu. Tapi yang pertama kali itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ya, saya kira cukup ya sampai di sini. Karena setelah masuk waktu Isya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.